wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 4 kelas R1. Di sini kami akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami mengenai agroindustri tempe asli HB Jambi. Dengan saya Febiola, NIM D1C1236061 sebagai moderator. Dan saya Yuni Aulia Munawaro dengan NIM D1C1233039 sebagai pemateri. Saya Fatima Mariski, NIM 29 sebagai pemateri kedua. Saya Prasmiti dengan NIM 17 sebagai pemateri ketiga. Saya Rolas Nauban, NIM 07 sebagai pemateri keempat. Saya Pantas Orang dengan NIM 51 sebagai pemateri kelima. Baik, materi pertama akan langsung dibacakan oleh Saudari Yuni Aulia Munawaro. Agroindustri yang kami ambil yaitu agroindustri tempe asli HB Jambi. Lanjut. Tempe memang telah menjadi makanan khas Nusantara yang biasa didapatkan hampir di semua daerah, yaitu termasuk daerah Jambi yang mendapatkan salah satu agroindustri tempe di Jambi yaitu tempe HB, yang mana usaha ini dirintis oleh Pak Dedeng, yang mana Pak Dedeng berasal dari Jawa dan Jawa terkenal dengan tempe. Pak Dedeng merintis usaha ini sejak tahun 2016 silam. Tempe ini mampu memproduksi 2.500 per hari dengan mencakup hampir di seluruh daerah Jambi. Untuk memproduksi tempe, Pak Dedeng haruslah memiliki 9 orang untuk menjadi karyawannya. Lanjut. Nah, kami mendapatkan Badan Pusat Statistik 2022 rata-rata konsumen per kapita seminggu tempe Kabupaten atau Kota Jambi tahun 2020 sampai 2021. Yang pertama katakan kerinci yaitu pada tahun 2020 yaitu 0,82, di tahun 2021 kerinci yaitu 0,087, di angin pada tahun 2020 yaitu 0,088, di tahun 2021 yaitu 0,084. Yang ketiga ada Sarolangun yang mana tahun 2020 yaitu 0,103, di tahun 2021 yaitu 0,110. Yang keempat ada Batanghari yaitu 0,115, di tahun 2021 yaitu 0,100. Yang kelima ada Muaro Jambi yaitu 0,140 dan di tahun 2021 0,141. Yang keenam ada Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020 yaitu 0,122 dan di tahun 2021 adalah 0,140. Dan yang ketujuh ada Tanjung Jabung Barat yaitu yang pertama yaitu 0,124 dan di tahun 2021 yaitu 0,115. Tebo yaitu 0,103 di tahun 2020 dan di tahun 2021 yaitu 0,102. Yang kesembilan ada Bungo yaitu 0,096 dan di tahun 2021 yaitu 0,105. Yang ke-10 itu ada Kota Jambi yaitu 0,120 dan 0,140 yang dimana hasil rata-ratanya semua persennya yaitu 16,6%. Lanjut. Nah, perkembangan agroindustri tempe asli HB Jambi yaitu pada tahun 2017 sampai 2022. 2017 jumlah tenaga kerja tempe HB yaitu 5 orang mendapatkan volume penjualan per batang yaitu 2.000 per hari dengan menghabiskan kedelai 180 kilo per hari. Di tahun 2018 mengalami peningkatan yaitu jumlah tenaga kerja bertambah yaitu menjadi 6 orang dan jumlah
batang yang dihasilkan pada tempe yaitu 2.500 dengan menghabiskan 275 kg kedelai per hari. Di tahun 2019 mengalami kenaikan lagi yaitu jumlah tenaga kerja ditambah menjadi 8 orang dan volume penjualan batang menjadi 2.800 dengan menghabiskan 320 kacang kedelai per hari. Yang di tahun 2020 dengan tenaga kerja yang sama 8 orang, jumlah batangnya bertambah yaitu 3.000 dengan menghabiskan kacang kedelai yaitu 350 kg per hari. Yang di tahun 2021 yaitu tenaga kerja bertambah menjadi 9 orang dengan menghasilkan penjumlahan batang tempe yaitu 3.200 dengan menghabiskan 400 kacang kedelai kilo per hari. Di tahun 2022 tenaga kerja bertambah lagi menjadi 12 orang dan menghasilkan batang tempe yaitu 3.700 dengan menghabiskan 500 kg kacang kedelai per hari. Lanjut. Jumlah agroindustri tempe menurut kecamatan dari Kota Jambi tahun 2021 yang pertama itu Kecamatan Jambi Selatan ada 3, yang kedua Jambi Timur ada 57 dan 3 Palmerah 5, 4 Alam Barajo 6 dan Danau Sipin itu 1. Jadi hasil keseluruhan setiap Kota Jambi yaitu 72. Oke, proses pembuatan tempe. 1. Tahap pencucian kedelai. Next. Diagram alir. Pertama kedelai. Lalu proses pencucian 1, perendaman, lalu perebusan selama 30 menit, lalu pengupasan kulitnya, dilanjuti dengan pencucian kedua, dilanjuti lagi dengan perebusan kedua, lalu dilanjutkan lagi dengan pendinginan, serta dilanjutkan dengan peragian, pengemasan, pengepresan, fermentasi, dan tempe sampaikan oleh pemateri ketiga yaitu plasma negatif. Ya, di sini kita memasuki penggilingan. Penggilingan bertujuan untuk memperkecil ukuran kedelai supaya mempermudah untuk proses selanjutnya. Pengusapan kulit kedelai. Air 300 liter dengan kedelai 683 kg. Limbah padat kulit kedelai 1,5 kg. Limbah cair 295 liter. Identifikasi muncul limbah di sini sering terjadi ceceran kedelai di sekitar mesin, baik yang masih bentuknya utuh ataupun yang sudah digiling. Opsi produk bersih penggilingan dilakukan secara khusus di mana diberikan alas juga agar kedelai yang jatuh atau tercecer masih bisa digunakan. Pemasakan ini untuk menaturasi protein dari kedelai sehingga protein mudah tergulasi saat penambahan bumbu. Pemasakan dilakukan bertujuan untuk melindungi dan mencegah terjadinya kerusakan tempe dan membantu fermentasi kedelai. Pengemasan 270 gram kedelai per kemasan, kedelai 499,2 kg dan kedelai 270 gram. Next. Dan fermentasi. Fermentasi dilakukan agar menghilangkan bau, langu, dan kedelai yang disebabkan oleh aktivitas dari enzim lipoxidase. Fermentasi. Kedelai berbagi 270 bungkus
kedelai 499,2 kg, dan tempe 499,2 kg menjadi 2,500 bungkus. Next. Beberapa foto mulai dari proses pencucian kedelai, yang kedua proses perendaman, dan proses perebusan. Next. Ada juga di sini mesin pengelupasan kacang kedelai, dilanjut dengan proses pencucian ulang dan proses perendaman yang kedua. Next. Kemudian lanjut dengan proses pengeringan, kemudian proses peragian dan pengeringan, dan juga proses pengemasan. Next. Kemudian di sini juga ada proses pencetakan dan juga kami menyediakan proses untuk rak dan untuk fermentasi. Next. Analisis limbah dan pengolahan produksi bersih. 1. Limbah padat kulit kedelai. Limbah padat yang dihasilkan ialah kulit kedelai yang mengelupas pada saat proses penggilingan. Proses penanganan biasanya digunakan untuk pupuk, pakan ternak, dan limbah kulit kedelai biasanya akan diambil oleh warga setempat untuk ternaknya. Next. Kedua, limbah cair air pencucian dan perebusan. Dihasilkan dari air yang digunakan selama proses produksi. Dilakukan dari perendaman hingga pencucian dan perebusan kedelai, yang kemudian dialirkan ke selang panjang, yang kemudian dialirkan ke sungai. Karena pada limbah cair tidak mengandung zat berbahaya pada warga sekitar maupun lingkungan sungai. Namun sebaiknya harus ada tempat khusus pembuangan ini. Namun pabrik tempe ini mengalami kondisi keuangan yang tidak memadai, sehingga jalan alternatif yang ada adalah dialirkan ke sungai. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Pedona. Baik, untuk multiplier efek dari usaha agroindustri tempe asli Jambi milik Pak Dedeng sendiri itu memiliki beberapa runtutan. Yang pertama ialah mengenai bahan baku utama pembuatan tempe, yaitu kedelai. Pak Dedeng sendiri memperoleh kedelai dari salah satu distributor yang ia miliki di salah satu pasar, yang mana setiap paginya ia menjemput kedelai tersebut langsung ke pasar atau salah satu karyawannya yang menjemput. Kemudian dengan berkembangnya usaha tempe milik Pak Dedeng tentu saja menambah lapangan pekerjaan. Kemudian hasil tempe Pak Dedeng sendiri ia salurkan kepada distributor-distributor yang ada di Pasar Angsa Duo dan beberapa reseller kecil yang telah berhubungan dengan Pak Dedeng. Untuk pendistribusian tempe sendiri, Pak Dedeng telah mempunyai mobil untuk mobil distribusi, sehingga itu lebih memudahkan Pak Dedeng dalam mendistribusikan hasil produksi tempe miliknya. Baik, kesimpulan dari materi kami ialah tempe adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi kedelai. Maka dalam penerapan produksi bersih industri pabrik tempe milik Pak Dedeng dapat dijelaskan bahwa fasilitasnya belum stabil atau belum optimal, yang mana seharusnya limbah yang dihasilkan dalam bentuk cair tidak seharusnya dibuang ke sungai, melainkan bisa difilter kembali untuk digunakan dalam proses pembuatan tempe selanjutnya, atau bisa dijadikan pupuk organik cair. Setelah hasil presentasi kelompok kami mengenai analisis agroindustri tempe HB asli Jambi, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.